warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyid nahbatal wadni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulaikan sholat tarawih yang merupakan masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Sayogianya kita mengucapkan alhamdulillah, Allah jumpakan kita dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat suci, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam, Muhammad bin Abdullah yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas dan tanggung jawab yang amat besar, yakni mengubah peradaban umat manusia, mereformasi kehidupan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Sebagai umat yang merindukan daripada baginda Rasul, maka mari kita basahi bibir kita dengan bersalawat, karena salawat merupakan penghantar, merupakan sinyal bagi kita untuk perjumpaan kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, di malam yang pertama bulan suci Ramadan kali ini, Bapak mengawalinya sekaligus akan kita lepas para dai safari Ramadan kita yang insya Allah akan dimulaikan besok malam, yang telah dapat jadwalnya. Jadi kesempatan malam hari ini sekaligus kita akan memperjalankan para santri-santri yang sudah mendapatkan tugas, yang telah mendapatkan jadwal untuk turun ke masyarakat, memberikan apa pengetahuan yang didapatkan selama berada di pondok pesantren, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini juga dinamakan dengan bulan tarbiyah, yakni bulan pendidikan. Kalah karenanya kita mengirim kalian ke tempat masing-masing, ke masjid masing-masing, untuk mengamalkan sedikit ilmu yang didapat di pondok pesantren. Berbicara tentang tarawih ataupun qiyamul lail yang dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melaksanakannya 23 dengan witir, ada yang melaksanakannya 11 dengan witir, bahkan ada yang melaksanakannya 36 dengan witir. Karena kita bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, kita memakai yang 23, kita tidak memakai yang 11. Kenapa? Apa alasan?
pemakaian yang 23 ini dari sahabat, bahwa kalau pelaksanaan tarawih di Makkah di Masjidil Haram, 1 kali salam tawaf dulu, lalu dilanjutkan lagi tarawih 2 rakaat, setelah salam lagi sambil lalu bertawaf, begitu terus, sehingga jamaah yang ada di Madinah ataupun warga Islam Muslim yang ada di Madinah merasa iri, karena setiap selesai salam 2 rakaat, kalau jamaah yang ada di Makkah dilanjutkan dengan tawaf. Oleh karena itulah merasa iri lebih banyak pendapatannya yang ada di Makkah dibandingkan di Madinah, maka ditambahlah rakaatnya untuk mengimbangi supaya sama-sama dapat. Akhirnya kita mengambil yang tengah saja, yaitu 20 rakaat dan ditambah dengan witir 3. Dan ini daripada sahabat Utsman, Sayyidina Utsman. Ini dasar umumnya kita memakai yang 23. Kemudian ada logika lain juga, bahwa yang pada umumnya yang 20 rakaat itu memakai 10 surat terakhir dari Al-Quran. Kemudian kalau yang pakai 10 pakai ayat-ayat yang panjang, surat yang panjang. Ini kenapa, bagaimana kita menciptakan kedamaian di masyarakat. Adanya perbedaan ini kita jadikan hikmah. Adanya warna, kalau satu warna saja tidak begitu indah di pandang mata, tapi kalau sudah 2 warna alangkah indahnya. Apalagi 3 warna, waduh, luar biasa. Itu kalau 3 warna indahnya. Mentari apa namanya itu, kalau bahasa Lomboknya itu mendoakan namanya, kalau gerimis kemudian diterpa dengan sinar matahari, pelangi. Indahnya pelangi itu karena adanya berbagai macam warna timbul yang nampak. Nah, bagaimana di masyarakat kita meredam hal-hal yang demikian yang tidak perlu diangkat? Yang yakin, yang memakai 10 silakan, yang memakai 20 monggo. Ini. Jadi jangan mengatakan bid'ah ini yang 23 bid'ah. Jangan. Karena masing-masing kita punya alasan tersendiri. Dan juga yang melaksanakan 10, jangan mentang-mentang karena 20 yang dipakai lebih cepat kami, karena kami pakai surat-surat pendek lebih cepat kami, begitu jangan. Jadi bagaimana adanya perbedaan ini dalam artian nama yang sama, hanya jumlah yang berbeda, jangan kita jadikan permasalahan di masyarakat. Sekiranya menjumpai hal yang demikian, kita biasa memakai 20, kemudian kita di lapangan kita menjumpai yang 10, silakan. Kita ikuti 10 rakaat itu dan kita pamit. Nah, mundur kalau memang kita jadi imam, maka kita mundur, nanti yang melanjutkannya itu witirnya. Kita belakangan witirnya kita nambah dengan mencukupkan 20. Ini indahnya Islam itu. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tapi kalau witir setiap malamnya silahkan dilaksanakan. Ini kalau masalah tarawih. Karena hanya ada di bulan suci Ramadan, bagaimana kita merasa ikhlas, merasa gembira melaksanakan daripada qiyamul lail ini, termasuk sholat tarawih. Mungkin tahun depan kita tidak berjumpa yang namanya Ramadan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Ramadan, sudah barang tentu kita tidak jumpa yang namanya sholat tarawih. Jadi mari kita manfaatkan momentum momen Ramadan ini dengan membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan raga kita. Bersih hati
Raga tak bersih, kotor juga nampaknya. Sebersih-bersih apapun hati kita, tapi yang nampak adalah raga kita, badan kita tetap juga dikatakan kotor. Raga kita ada yang bersih, hati tidak, maka terasa juga kotor. Kenapa? Kalau hati tidak bersih, maka akan nampak, akan muncul kecongkakan, kesombongan di situ. Ada dua perbedaan. Kalau jasmani raga kita ini yang sakit, kita sendiri yang merasakan sakitnya. Tapi kalau rohani kita yang sakit, hati kita yang sakit, jiwa kita yang sakit, yang mengetahui bahwa kita ini sakit jiwa, kita ini sakit rohaninya adalah orang lain. Ini letak perbedaannya. Oleh karena itu, mari kita sucikan diri kita, badan kita, hati kita, termasuk rohani kita. Jadi ini sedikit ya, sekaligus dengan mengucapkan, mana yang akan berangkat itu dulu, coba munculkan dulu. Coba mana yang akan sebagai perwakilan. Ayo yang besok malam bertiga lah, pelepasan. Yuk sini. Yuk. Yuk berdiri. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami berangkatkan, kami perjalankan, kami berikan amanah untuk bersafari Ramadan ataupun menyampaikan berkultum di tempat masing-masing sebagai pembelajaran bentuk tanggung jawab daripada ilmu yang telah didapatkan di pondok pesantren. Nah ini aja, alhamdulillah. Jadi dengan kita semoga apa yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan tugas ataupun amanah dari pondok pesantren mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan satu apapun dalam melaksanakan tugas ini yang sebagai bentuk pembelajaran berdakwah di masyarakat, dimulai dari tempat masing-masing ataupun masjid masing-masing. Oke, mungkin demikian aja untuk malam hari ini sebagai pembukaan dakwah kita sampai Ramadan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum min nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.